warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Siswa kelas 4 SDIT Permata Bunda 1, 2, dan 3. Nah, hari ini Ustadz akan menemani kalian belajar mata pelajaran PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oh iya, ada yang sudah kenal dengan Ustadz? Kalau ada yang belum, Ustadz mau kenalan dulu ya. Baik, nama Ustadz adalah Ustadz Mubni Ansori. Ustadz mengajar di kelas 4 Yunus SDIT Permata Bunda 2. Nah, baik. Kalau sudah kenal, kita akan belajar PKN hari ini ya. Nah, sebelum belajar, Ustadz mau mengecek semangat anak-anak semuanya di rumah ya. Baik, nanti kalau Ustadz sebutkan nama sekolahnya, anak-anak takbir ya di rumah ya. Bisa? Siap? Baik, Ustadz mau menyapa anak-anak SDIT Permata Bunda 1. Takbir. Ya, belum ikut takbir semuanya. Ulangin ya. SDIT Permata Bunda 1. Takbir. Allahu Akbar. Oke, sip. Sekarang SDIT Permata Bunda 2. Takbir. Allahu Akbar. Ya, oke, sip. Semangat ya. Kemudian ada satu lagi. SDIT Permata Bunda 3. Takbir. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang semuanya SDIT Permata Bunda 1, 2, 3. Takbir. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah. Anak-anak semangat semuanya ya. Baik, kalau sudah semangat dan sudah siap belajar, kita akan mulai. Oh iya, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Baiklah, kita berdoa sama-sama. Kita angkat tangan dan sikap berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Semoga dengan berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita ilmu dan pemahaman yang banyak dan juga mudah. Nah, baik anak-anak, selanjutnya di awal pembelajaran ini Ustadz mau mengajak kalian bernyanyi dulu ya. Mau tahu lagunya? Baik, lagunya adalah Garuda Pancasila. Wah, kayaknya sudah pada hafal nih, karena di kelas 3 sudah sering menyanyikannya ya. Baik, kalau gitu kita nyanyi sama-sama ya. Kita lihat tayangan video dan musiknya. Silakan. Ya, alhamdulillah anak-anak menyanyinya bagus ya. Semangat, sudah hafal semua. Ya, itu tadi adalah lagu Garuda Pancasila. Ya, apa itu Garuda Pancasila? Iya, lambang negara kita ya. Dan Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila ya. Kita belajar Pancasila
apa itu Pancasila, khususnya di sila yang pertama. Lambang sila pertama mungkin sudah ada yang tahu ya, bunyinya juga sudah ada yang tahu. Nah, nanti kita akan belajar kembali, kemudian kita juga akan mengenal, akan belajar apa saja sih hal-hal nilai-nilai yang kita ambil dari sila pertama. Nah, baik, kalau sudah siap semuanya, kalian ambil bukunya dan kita akan mulai belajar PKN di sila yang pertama. Nah, anak-anak solih dan solihah kelas 4, kita akan belajar tentang Pancasila sila yang pertama. Nah, untuk mengawalinya, kita akan membaca surat Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas sudah tahu kan? Sudah hafal tentunya. Baik, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bunyi surat Al-Ikhlas ya. Dan sekarang kita baca artinya. Dari keempat arti surat Al-Ikhlas tadi, tentunya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat tersebut. Apa saja? Ayo, ada yang tahu tidak? Baik, yang pertama, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, artinya bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa atau Maha Satu. Jadi Allah itu satu, tidak banyak, tidak dua, tiga, atau banyak berapapun tidak. Tapi Allah itu satu dan tunggal, Esa. Nah, itu kandungan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Allah adalah tempat bergantung atas segala sesuatu. Maksudnya, apapun kebutuhan kita dunia ini, tentunya kita mintanya sama Allah. Kita butuh uang misalnya, ya kita berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki. Kita butuh pakaian, kita butuh pendidikan, kita butuh apapun yang kita inginkan di dunia ini, maka kita harus berdoa kepada Allah. Karena Allah adalah tempat bergantung, tempat meminta atas apa yang kita inginkan yang ada di dunia ini. Jadi, kandungan yang kedua adalah Allah adalah tempat meminta atau bergantung atas apa yang kita inginkan di dunia ini. Kemudian yang ketiga, Allah tidak diperanakan dan juga tidak beranak. Jadi Allah itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan juga Allah tidak punya anak. Jadi Allah itu satu dan satu-satunya, tidak punya ayah, ibu ataupun anak. Nah, kemudian yang keempat, bahwasanya tidak ada yang setara atau sama dengan dia. Nah, jadi kandungan yang keempat ini, Allah itu tidak ada yang sama. Jadi Allah itu tidak ada yang mirip-mirip ya. Mirip misalnya mirip awan, tidak juga. Mungkin besar mirip gajah, oh tidak juga. Atau mirip apapun yang ada di dunia ini, maka itu tidak ada ya. Jadi Allah itu adalah tidak sama dengan makhluk yang ada di dunia ini. Kita tidak bisa membayangkan Allah itu mirip apa, itu tidak bisa. Karena Allah tidak sama, tidak menyerupai makhluk apapun yang ada di dunia ini. Nah, itu adalah kandungan dari surat Al-Ikhlas yang tadi sudah kita baca. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah mengenal atau mengetahui kandungan dari surah Al-Ikhlas. Nah, Ustadz sekarang mau bertanya, di surat Al-Ikhlas yang pertama itu kan bahwasanya Allah Maha Esa. Rupa-rupanya dari kandungan itu ada yang
sama juga dengan di Pancasila yang akan kita pelajari. Nah, ada yang tahu sila keberapa? Iya betul, sila yang pertama. Nah, kalau begitu, sekarang Ustaz mau tanya lagi. Lihat, di sini ada gambar lambang Pancasila. Nah, yang mana lambang sila yang pertama? Apakah yang ini? Oh, bukan. Oke. Kalau yang ini? Oh, bukan juga. Yang ini? Bukan juga. Yang mana dong? Baik. Lambang sila yang benar adalah yang bintang ya. Bintang adalah lambang sila yang pertama. Baik. Sekarang Ustaz mau tanya. Bunyi sila yang pertama apa ya? Tadi kan sudah disebutkan ya, seperti kandungan surat Al-Ikhlas ayat pertama. Oh iya, ada yang sudah menjawab ya. Betul sekali ya. Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa ini, jadi kita mempercayai sebagai warga negara Indonesia harus mempercayai, harus mengakui adanya Allah, adanya Tuhan kita, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nah anak-anak, selanjutnya Ustadz akan mengajak kalian cerita tentang Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah salah satu nabi yang disayangi oleh Allah, ya, menjadi kekasih Allah. Nah, Nabi Ibrahim ini dulu ketika masih muda, dia itu bingung, dia mencari Tuhannya. Karena apa? Karena di masyarakat, di tempat tinggalnya itu mereka menyembah berhala, ya, menyembah patung-patung. Dan Nabi Ibrahim tidak percaya, karena patung kan tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa. Kenapa disembah? Nah, kemudian Nabi Ibrahim yang cerdas berpikir dan mencari siapa sih Tuhan yang sebenarnya. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pergi pada malam hari. Nabi Ibrahim pun melihat bintang-bintang di angkasa. Wah, ada bintang, ada rembulan, mereka tinggi, jauh dan bersinar. Apakah itu Tuhan aku ya? Nabi Ibrahim pun berpikir, oh mungkin ini Tuhanku. Berarti Tuhanku itu bersinar dan jauh sekali. Tetapi apa? Ketika bangun di pagi hari, Nabi Ibrahim heran. Kemana bulan dan bintang yang tadi malam? Kok tidak ada? Nah, Nabi Ibrahim berpikir, tidak mungkin Tuhan menghilang. Tuhan akan selalu ada. Kemudian di pagi hari, Nabi Ibrahim melihat matahari yang bersinar cerah. Wah, mungkin ini Tuhanku. Bersinar terang, menerangi alam semesta, dan menghangatkan yang ada di dalam bumi ini. Nabi Ibrahim berpikir, wah, aku sudah menemukan, mungkin ini Tuhanku, yaitu matahari. Tetapi setelah seharian, Nabi Ibrahim pun berpikir kembali. Setelah waktu maghrib tiba-tiba matahari tenggelam dan langit pun menjadi gelap kembali. Nabi Ibrahim heran lagi. Nah, kenapa Tuhannya menghilang? Berarti tidak mungkin dong matahari jadi Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin menghilang. Tuhan akan selalu ada. Nabi Ibrahim pun bingung dan akhirnya dia berpikir dan juga bersendiri. Nah, ketika dalam kesendirian tersebut, Allah melalui malaikat Jibril menurunkan wahyu kepadanya, memberikan petunjuk bahwasanya Allah lah Tuhannya. Allah lah Tuhan yang Maha Esa, yang wajib disembah dan wajib diyakini. Nah, setelah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, Nabi Ibrahim pun
percaya bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak kisah Nabi Ibrahim. Selanjutnya, Ustadz akan mengajak kalian melihat tayangan video berikut ini. Video ini berisi tentang pembelajaran Pancasila, sila pertama yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita lihat saja ya tayangan videonya. Nah, anak-anak, setelah menonton video tadi, kalian sudah mengenal ya bahwasanya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai-nilai yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, nilai-nilai ketuhanan ataupun juga nilai-nilai yang mengandung unsur-unsur beribadah kepada Tuhan kita, kepada Allah, itulah yang merupakan pengamalan dari sila yang pertama. Anak-anak soleh dan solehah, alhamdulillah kita sudah berada di akhir pembelajaran PKN hari ini ya. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang Pancasila, sila pertama, lambangnya, bunyinya, kemudian pengamalan dari sila yang pertama kalian sudah paham tentunya, sudah tahu dan bisa jadi sudah pernah kalian lakukan. Nah, anak-anak tahu tidak? Kita sebagai seorang muslim, juga sebagai warga negara Indonesia, harus menjalankan perintah yang diajarkan oleh agama kita. Misalnya nih, sebagai seorang muslim, ya berarti kita juga harus sholat, harus berpuasa, harus zakat, harus berbuat baik kepada orang lain, harus meningkatkan keimanan kita. Karena apa? Karena kalau kita beriman kepada Allah, kita berbuat baik kepada sesama kita, maka orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita, tetangga kita, teman-teman kita pun akan baik kepada kita. Beda halnya kalau kita tidak menjalankan perintah dari Allah, tidak menjalankan perintah dari Tuhan kita, maka kita akan menjadi orang yang buruk ya. Nauzubillah. Nah, kemudian apa? Tetangga, orang yang ada di sekitar kita juga pun akan segan, akan jadi takut. Nah ya, kita akan dijauhi oleh mereka. Karena apa? Kita melakukan perilaku yang buruk. Kita tidak punya tetangga, akhirnya kita jauh dari tetangga, kita jauh dari teman. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa menjaga kebaikan, menjaga ibadah kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga, teman, dan lingkungan kita akan senang dengan kita. Nah, kemudian yang terakhir, tahu tidak nak, bahwasanya Allah itu kan Maha Esa ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu satu Tuhan kita. Nah, di dalam syahadat itu kan ada ya, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya
Barang siapa yang amalan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi ketika kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan satu, tidak ada Tuhan selain Dia, insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Nah, maka dari itu sebagai seorang muslim, biasakan kita berzikir juga la ilaha illallah. Kemudian kita juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah yang biasa kita lakukan selepas berwudu atau saat kita sholat, agar kita kelak menjadi umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, demikianlah pembelajaran PKN hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan selalu ceria walaupun belajar di rumah saja. Sampai bertemu kembali dengan Ustadz Mukni, dan tetap semangat, tetap sehat, tetap ceria. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.